Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan pelajaran akidah. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi ke-6. Ya, kalau di buku itu bab 3 ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 3. Nanti teman-teman bisa lihat di buku paket ya. Itu ada di halaman 87 ya, ada di halaman 87. Itu pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua ini teman-teman sekalian ya. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah di 2 bab pertama kita membahas terkait dengan iman kepada malaikat dan rukun ibadah atau pilar ibadah, yaitu khauf, mahabbah, dan roja. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Oke teman-teman sekalian, nanti bisa lihat di halaman 87 ya. Oke, teman-teman sekalian, bahwa berbakti kepada kedua orang tua dalam Islam itu memiliki keutamaan yang sangat banyak ya, keutamaan yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan khusus terkait berbakti kepada kedua orang tua, teman-teman sekalian. Ya. Makanya Allah ya menjadikan kedua orang tua itu ya sebagai tambatan kebahagiaan dan taman yang dipenuhi kasih sayang. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwa ya berbakti kepada kedua orang tua itu sebagai tambatan kebahagiaan. Seseorang mendapatkan kebahagiaan ya. Seseorang mendapatkan taman yang dipenuhi kasih sayang karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, gitu kan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah nanti akan kita bahas. Oke. Teman-teman sekalian, bahwa hak kedua orang tua ya sangat besar dan jasa mereka tidak bisa dibalas ya, tidak bisa dibalas dengan apapun. Hatta dengan harta kekayaan dan segala macamnya ya, maka tidak bisa membalas jasa kedua orang tua. Ya, jasa ibu kita ya, jasa bapak kita, maka tidak bisa kita membalasnya dengan apapun ya, kecuali kita berbakti kepadanya. Berbakti pun tidak bisa membalas ya, tetapi itu bagian dari usaha kita untuk ya bisa ya menjadi anak yang tidak durhaka, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua kita, gitu kan. Nah, dalam Islam itu sangat besar, teman-teman sekalian, porsinya. Dalam Islam itu sangat diagungkan berbakti kepada kedua orang tua itu ya. Oke. Makanya berbakti kepada kedua orang tua ya, hukumnya itu wajib. Kenapa wajib? Karena perintah ya berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah tauhid. Nih. Nanti ada ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, insyaallah akan kita bahas lebih dalam, oke? Jadi hukumnya itu wajib, teman-teman. Makanya orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua ya, kembalikannya dia akan mendapatkan dosa. Ya kan? Dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia mengabaikan kewajiban ya. Mengabaikan kewajiban. Oleh karena itu, bagi setiap muslim ya dan teman-teman kita semua harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu ya akan mendatangkan sebab-sebab ya. Ya, mendatangkan sesuatu yang keutamaan ya, memiliki keutamaan ya. Yang pertama, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka musibah terasa ringan. Musibah, ya, cobaan, lika-liku kehidupan terasa ringan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ketika kita
dekat dengan orang tua kita, gitu kan? Karena manusia yang ngerti gitu ya, mengerti ya keadaan kita salah satunya adalah kedua orang tua, bukan teman kita gitu kan. Makanya teman-teman sekalian ya harus dekat dengan orang tua, harus menyayangi orang tua gitu kan. Nah, setelah itu juga ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berkah kepada kita, menurunkan nikmat-nikmat kepada kita. Seperti itu ya. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua juga akan menjadikan ya kita ya doa-doanya akan terkabul ya. Karena ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, memberikan hak kepada mereka, hak-hak mereka kita tunaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengabulkan doa-doa kita. Ya kan? Itu banyak kisah-kisah terkait dengan hal itu ya kan. Selanjutnya, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ya maka dada terasa lapang alias tidak ada beban. Beda dengan orang yang durhaka dengan orang tuanya, maka hidupnya dipenuhi dengan beban. Kenapa? Karena dia tidak berbakti. Karena dia penuh dengan sesuatu yang menyesakan dada. Makanya kita sebagai anak ya teman-teman sekalian, maka harus ya berbakti kepada kedua orang tua agar dada kita lapang. Ya, menyayangi mereka, mengasihi mereka, menunaikan hak mereka sehingga dada kita lapang. Gitu kan. Selanjutnya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua teman-teman sekalian, maka hidup kita akan nyaman. Hidup kita akan tentram. Sekarang teman-teman masih bersama orang tua. Ya, manfaatkan betul untuk berbakti kepadanya. Insya Allah nanti akan bisa jelaskan tentang tata cara berbakti. Insya Allah ya. Pada kali ini kita akan bahas tentang keutamaannya dulu. Teman-teman sekalian ya. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan minimal ya 5 hal ini. Musibah terasa ringan, turunnya berkah, terkabulnya doa, dada terasa lapang, kehidupan yang nyaman. Beda dengan kita ya menjadi anak yang durhaka, maka tidak akan mendapatkan kelima hal ini gitu kan. Bahkan mendapatkan hal-hal yang buruk mungkin. Ya kan? Dan itu pasti teman-teman sekalian. Oke. Dan ini yang tadi Mister katakan bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua beriringan dengan perintah tauhid. Sehingga apa? Kedudukan kedua orang tua di sisi ya, agama kita ya. Di agama kita yaitu agama Islam yang kita cintai adalah sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Nanti teman-teman bisa lihat di halaman 87 ya. Ini artinya, dan sembahlah Allah saja dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang pembahasan kita. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini teman-teman sekalian, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk tauhid. Tauhid itu adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu kamu hanya beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Dan yang kedua ini teman-teman sekalian, wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini jelas ya. Allah memerintahkan untuk tauhid yang pertama, beribadah, jauhi kesyirikan. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada mereka yaitu orang tua kalian. Nah, ini di agama lain enggak ada kayak ini ya. Hanya di agama Islam sangat jelas. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, yang pertama menyuruh kita menyembah kepadanya, lalu kita disuruh berbuat baik? Kenapa? Karena semua perbuatan baik tidak akan bisa kita lakukan tanpa jasa dari orang tua. Teman-teman gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa zakat kalau teman-teman gak diurusin sama orang tuanya, ya kan? Gak bisa. Kenapa? Pasti anak itu ada yang mengurus orang tuanya. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Sehingga kita harus
berterima kasih, berbuat baik kepada mereka dengan jasa-jasa mereka. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak para nabi dan perangai orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, di dalam di sini dikisahkan ya, di halaman 88 contohnya adalah tentang Nabi Yahya yang pertama ya. Nabi Yahya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Teman-teman bisa lihat nanti di halaman 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Ini Nabi Yahya ya. Allah memberikan stempel bahwa Nabi Yahya itu adalah sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukan orang yang sombong dan orang yang durhaka. Insyaallah ya. Terus juga di sini ada Nabi Isa alaihi salam ya. Wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa alaihi salam pun berbakti kepada kedua orang tuanya, dan begitu pun semua nabi dan para orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Oke teman-teman sekalian, berbakti kepada kedua orang tua ya juga merupakan salah satu jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Banyak ya jalan untuk bisa masuk ke dalam surga itu, bahwa surga ya kita bisa masuk ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, bahwa kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena ampunan Allah ya. Adapun amal ya, amal itu yang mendatangkan rahmat, sehingga ketika kita ingin masuk surga maka harus beramal agar bisa dapat rahmat ya. Jadi jangan punya alasan katanya masuk surga karena rahmat Allah, udah enggak usah beramal. Bukan. Jadi amal-amal atau perbuatan baik itu adalah ya agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, salah satu amal baik, salah satu amal saleh yang Allah ya berikan, yang Allah tuliskan, yang Allah ya beritahu bahwa dengan amal ini kita bisa masuk surga, salah satunya adalah ya berbakti kepada kedua orang tua. Banyak teman-teman sekalian amal yang bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan amal nuntut ilmu kan. Nuntut ilmu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menuntut ilmu. Begitu juga berbakti kepada kedua orang tua, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Maka engkau bisa memilih apakah akan menyia-nyiakannya atau menjaganya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang tua ya adalah pintu surga yang paling baik. Sehingga kamu pengen menyia-nyiakannya atau pengen diambil ini surga ini? Jawabannya tentu pengen kita ambil kan, pengen kita manfaatkan, pengen kita akui. Bagaimana cara kita memanfaatkannya, mengakuinya, mengambilnya? Maka kita harus menjaganya. Ya harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua adalah pintu surga yang amat baik, yang paling baik. Tidak mungkin kita ingin mendapatkan pintu surga ataupun surganya ya dengan durhaka kepada Allah, tidak mungkin. Ini hadis Tirmizi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Oke, selanjutnya hak kedua orang tua dalam Islam. Hak kedua orang tua dalam Islam. Yang pertama, ya, hak kedua orang tua dalam Islam itu di bawah Allah dan Rasulnya. Jadi ini nomor 3 ya. Yang pertama adalah hak Allah. Ya, kita menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Itu hak Allah nomor 1. Yang kedua, kita
menunaikan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadah mengikuti tata caranya, mencintai Rasulullah, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah, gitu kan? Itu hak Rasulullah. Dan yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Jadi jangan salah, ya. Jadi jangan salah bahwa hak nomor 3 adalah kedua orang tua. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga kedua orang tua kita memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Ya, sehingga kita tidak boleh ya membuat orang tua kita merasa ya bahwa kita ini anak yang tidak berbakti kepadanya. Jangan ya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini hak kedua orang tua sangat jelas dalam Islam. Yang pertama hak Allah, ini tentu ya. Yang kedua hak Rasulnya, sehingga yang ketiga hak kedua orang tua. Jadi bukan hak artis, hak orang yang saya ngefans sama dia, bukan. Ini hak orang tua, teman-teman. Hak teman, bukan. Hak tetangga, bukan. Tapi hak kedua orang tua. Jadi lihat orang tua kita, ya, berbakti kepadanya, seperti itu. Oke teman-teman sekalian, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Ibnu Mas'ud, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Ibnu Mas'ud pernah bertanya, ya. Kata Ibnu Mas'ud, ai a'mal ahabbu ilallah. Amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, ya, salat pada waktunya. Ini yang pertama, ya. Tsumma ai, kemudian apa lagi? Maksud bertanya lagi. Birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ai, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi teman-teman sekalian, amal yang paling dicintai oleh Allah ada 3 tadi ya. As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ini haknya Allah dan Rasulnya kan. Allah, karena Allah yang memerintahkan salat. Rasulnya, karena kita harus salat harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Birrul walidaini, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti pada kedua orang tua ini luar biasa ya kedudukannya dalam Islam, sehingga Allah dan Rasulnya selalu menyebut-nyebut agar kita tidak terlewatkan, agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Ya, jadi ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga apa? Teman-teman pengen dicintai oleh Allah, ya, pengen disayangi oleh Allah, maka teman-teman harus berbakti kepada kedua orang tua. Ya, insyaallah nanti akan bisa jelaskan di pertemuan selanjutnya tentang tata cara berbakti kepada kedua orang tua. Oke, teman-teman sekalian, ini yang terakhir ya. Berbakti kepada kedua orang tua sama dengan melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua sama dengan melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah. Hidup kita kan terus berjalan ya, teman-teman. Ya, teman-teman mungkin sekarang usianya masih belasan tahun, terus berjalan. Ya, kita terus menabung amal, dan amal yang paling baik, amal yang paling dekat dengan kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketika teman-teman berbakti kepada kedua orang tua, maka teman-teman melangkahkan kaki teman-teman setapak demi setapak, setapak demi setapak untuk dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita jauh sama orang tua, bahkan durhaka, maka seakan-akan kita melangkahkan kaki kita setapak demi setapak menuju nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dari Mr. Febri berkaitan dengan keutamaan ya berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah di pertemuan selanjutnya Mr. Febri akan menjelaskan tentang tata cara berbakti kepada kedua orang tua dan hukum durhaka kepada kedua orang tua, insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Jadi tetap mengikuti pelajaran akidah dan akhlak dengan baik agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, yang kedua, kita bisa amalkan dan kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.